Eh, sahabat Noknes, ketemu lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Aduh, musim penghujan gini nih banyak banget nyamuk ya. Banyak banget nih kasus demam berdarah. Makanya nih dari tadi saya sibuk banget semprot-semprot nyamuk. Nyamuknya apa coba? Nyamuk Aedes aegypti, jangan ketuker ya. Ini yang kakinya tuh bintik-bintik ya, putih hitam ya. Jadi nggak semua nyamuk bisa nularin demam berdarah ya. Nah, hari ini kita bahas kupas tuntas ya tentang demam berdarah dengue atau disingkat DBD. Jadi DBD itu singkatan apa? Demam berdarah dengue. Oke? Nah, ini tuh suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Jadi bukan nyamuknya yang bikin sakit, tapi virus dengue-nya. Memang ditularkan oleh vektor atau binatang yang dapat menularkan, yaitu nyamuk Aedes aegypti ya. Nah, nanti gimana nih caranya menularkannya? Jadi begini, kalau ada seseorang sedang terinfeksi oleh virus dengue, mengalami demam berdarah dengue, nah kemudian ada nyamuk yang menggigit dia. Nah, virus itu pindah ke tubuh nyamuk itu. Nah, berkembang biak tuh di perut si nyamuk itu. Kemudian si nyamuk itu pergi lagi ke orang lain, menggigit lagi orang tersebut. Akhirnya orang tersebut terinfeksi juga oleh virus dengue. Oke, virus dengue. Jangan salah ya, bukan nyamuknya. Kasihan dia disalahin terus. Oke. Nah, gimana sih? Tadi kan udah beres ya masalah penularannya. Nah, gimana gejalanya? Jadi pertama, paling khas dari demam berdarah itu adalah demam tinggi. Jadi tiba-tiba tuh demam yang sangat tinggi terjadi tiba-tiba tuh. Biasanya itu 24-48 jam pertama tuh tinggi banget, dan demamnya itu sulit diturunkan oleh obat-obatan ya. Jadi dikasih obat, turunnya sedikit atau turun bentar, naik lagi. Nah, kita harus curiga tuh bahwa itu mungkin suatu infeksi virus dengue atau demam berdarah ya. Kemudian kedua, pada tahap-tahap berikutnya, pada hari-hari ketiga setelah infeksi, setelah terjadi demam, biasanya justru di situ demam sudah mulai turun. Nah, tapi hati-hati, di sini kadang anak terlihat justru lemas. Dan ketika dilakukan pengecekan laboratorium darah, ditemukan keadaan trombosit yang sudah menurun. Ya, jadi kalau anak Anda mengalami demam yang mendadak tinggi selama 3 hari berturut-turut, sebaiknya periksakan ke dokter untuk dilakukan pengecekan laboratorium. Dan apabila didapatkan trombosit yang menurun, apalagi angkanya sampai di bawah 100.000, nah itu kemungkinan besar infeksi demam berdarah. Oke? Nah, apa akibat dari penurunan trombosit tadi? Trombosit fungsinya adalah mencegah tubuh kita berdarah. Jadi ketika kadarnya rendah, maka dapat terjadi risiko perdarahan seperti mimisan, gusi berdarah ya, bintik-bintik di kulit. Namun itu tidak terlalu membahayakan. Yang berbahaya adalah perdarahan di otak dan saluran cerna, sehingga anak kita bisa mengeluarkan BAB yang berwarna hitam atau kemerahan ya, dan akhirnya bisa kehabisan darah. Nah, namun ada juga yang perlu diwaspadai selain trombosit yang rendah, yaitu adanya pengentalan darah. Nah, justru ini adalah hal yang paling sering menyebabkan kematian pada kasus-kasus demam berdarah. Nah, kita bisa lihat nanti pengentalan darah terjadi pada anak itu apabila anaknya menjadi sangat lemah, penurunan kesadaran, kemudian tangan kakinya dingin dan lembab. Kemudian kalau kita periksa nadinya itu, nadinya sulit diraba atau kecil. Kemudian pipisnya jadi jarang. Nah, kita apabila menemukan keadaan seperti itu, cepat bawa ke UGD ya, rumah sakit terdekat, untuk segera mendapatkan penanganan. Nah, biasanya di dalam pemeriksaan laboratorium terdapat peningkatan hematokrit. Angka hematokritnya meningkat.
Jadi untuk pasien demam berdarah, nih sahabat Doknevs ya, yang diperhatikan jangan melulu mengenai trombositnya saja, tapi lihat hematokritnya. Jangan sampai hematokritnya tinggi. Nah, terus kemudian bagaimana dong penanganannya? Nah, penanganannya adalah dengan melakukan rawat inap, terutama untuk kasus-kasus yang sedang dan berat. Karena apa obatnya? Sebenarnya tidak ada obat untuk virus demam berdarah. Namun, virus demam berdarah ini memiliki umur sekitar 7 hari. Jadi dia akan mati sendiri virusnya. Jadi penyakit ini disebut self-limiting disease. Akan sembuh sendiri. Namun, yang penting adalah hari-hari kritis sebelum virus itu mati, yaitu pada hari ke-4 sampai ke-6 dari demam. Di sini sangat berisiko terjadi penurunan trombosit yang ekstrim dan pengentalan darah tadi. Nah, apa obatnya? Ya tentu saja lewat menjaga sirkulasi darah, lewat pemberian cairan melalui infus, dan penambahan trombosit apabila trombositnya sangat rendah. Nah, untuk obat demam atau batuk pilek itu hanya sekedar suportif saja. Jadi bukan pengobatan utama. Pengobatan utama adalah terapi cairan, pemberian trombosit, dan yang paling penting apa? Observasi ketat oleh petugas kesehatan, terutama dilakukan di rumah sakit ya. Nah, untuk pencegahannya gimana nih? Ya tentu tadi kita memang tidak bisa nangkep virusnya tuh, nggak kelihatan. Yang kita bisa lihat, kita bisa bunuh apanya? Binatang pengantarnya, yaitu vektornya, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Jadi kita lakukan 3M+, yaitu 1, menguras. Jadi kita kuras tuh tempat-tempat penampungan yang berpotensi menampung air, di mana itu menjadi tempat siklus hidupnya si nyamuk Aedes aegypti. Kedua, kita harus menutup tempat-tempat tuh yang berpotensi menimbulkan genangan air ya, tempat hidup juga dari si nyamuk tersebut. Kemudian M yang berikutnya adalah memanfaatkan atau mendaur ulang barang-barang bekas tadi supaya menjadi barang yang bermanfaat dan tidak menyampahi tanah ya. Kemudian yang plusnya nih apa aja? Banyak nih. 1, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk seperti ikan cupang. Kemudian juga kita bisa gunakan bubuk abate tuh untuk membunuh nyamuk-nyamuk yang ada di bak atau di toren ya, tempat penyimpanan air ya. Kemudian kita juga bekerja sama gotong royong untuk membersihkan lingkungan, terus menggunakan kelambu, menggunakan zat penolak nyamuk ya, atau menggunakan kawat kasa di jendela-jendela ya, dan banyak lagi. Oke? Jadi kita harus rajin-rajin melakukan 3M+, terutama pada saat musim penghujan. Oke? Sehat selalu sahabat Doknevs. Sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.